Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami akan memberikan kabar yang tentunya rekan-rekan honorer tunggu berkaitan untuk pelaksanaan seleksi P3K 2024, karena hari ini Kemenpan RB sudah menerbitkan terkait dengan aturan ataupun mekanisme seleksi yang akan digunakan pada tahun 2024 ini, teman-teman. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk kita lihat bersama-sama bagaimana regulasi ataupun mekanisme seleksi yang akan digunakan tahun 2024 untuk seleksi P3K. Baik, langsung saja kita buka aturan yang pertama. Itu bernomor 347, tepatnya adalah Kemenpan RB atau Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Kita akan lihat teman-teman untuk setiap keputusan ataupun diktumnya ya. Kalau kita perhatikan di sini keputusannya, yang pertama di sini disampaikan P3K tahun anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jadi ada dua ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama itu diperuntukkan bagi pelamar. Nah, ini adalah kategori pelamar yang bisa mengikuti seleksi P3K. Ini untuk yang teknis sepertinya dulu teman-teman, yang 347, yaitu STHK 2 atau tenaga non ASN. Jadi ada dua ya, diperuntukkan untuk STHK 2 dan juga tenaga non-ASN. Nah, itu yang penting harus rekan-rekan ketahui. Nah, kemudian yang ketiga, STHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, huruf A adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database STHK 2 pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, itu ya, untuk syarat yang STHK 2-nya. Kemudian yang keempat, di sini disampaikan untuk yang tenaga non-ASN, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf B, itu terdiri atas, ini ada dua kategori untuk yang tenaga non-ASN. Yang A, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, ini tentunya masuk ke dalam database BKN ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua, pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi ini tentunya kabar baik bagi teman-teman nih yang tidak masuk ke dalam pendataan BKN ya, pendataan non-ASN BKN tahun 2022, karena di sini juga disampaikan ya bahwasanya pegawai untuk yang tenaga non-ASN di sini, yang kategori yang kedua ini, itu diperuntukkan juga untuk yang tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Alhamdulillah teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar, teman-teman. Nah, itu dia syaratnya. Jadi harus melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Kemudian yang keenam, di sini disampaikan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut. Nah, ini untuk yang disabilitas. Silakan dibaca teman-teman ya untuk yang diktum keenam ini. Kemudian yang ketujuh, ini setiap pelamar nih wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini dia untuk setiap pelamar wajib ya berkaitan dengan pengalaman di bidang kerja, yaitu paling singkat 2 tahun pada jabatan pelaksana, paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional, jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama, dan paling singkat 3 tahun pada jabatan fungsional, jenjang ahli muda. Nah, kemudian untuk yang kedelapan, di sini kalau kita perhatikan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut, yaitu untuk jabatan fungsional dosen dan jabatan fungsional pengawas sekolah. Selanjutnya untuk diktum ke-9, ketentuan pengalaman bagi jabatan fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 huruf A sebagai berikut, yaitu paling singkat 2 tahun pada jenjang asisten ahli, paling singkat 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S3 atau doktor pada jenjang lektor. Kemudian paling singkat 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2 magister
pada jenjang lektor. Kemudian paling singkat 5 tahun pada jenjang lektor kepala. Nah, selanjutnya untuk yang ke-10, ketentuan pengalaman bagi jabatan fungsional pengawas sekolah. Itu sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 huruf B paling singkat 8 tahun sebagai guru. Jadi ini untuk yang tendik ya, tenaga kependidikan. Artinya itu untuk yang pengawas sekolah itu bisa melamar ya untuk ke pengawas jabatan fungsional pengawas sekolah, namun yang dipersyaratkan di sini itu paling singkat 8 tahun sebagai guru, teman-teman. Silakan ya diikuti bagi tahapan untuk menjadi pengawas sekolah jika memenuhi syarat tentunya. Yang ke-11, pengalaman sebagai maksud pada diktum ke-7, diktum ke-9 dan 10 dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya untuk seleksi pengadaan P3K ini terdiri dari seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensi yang dimaksud itu adalah teknis, manajerial, dan sosial kultural. Sama seperti tahun sebelumnya. Kemudian untuk yang ke-14, seleksi kompetensi yang dimaksud pada diktum ke-13 ini dilakukan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Jadi ada wawancara juga teman-teman ya, sama seperti tahun lalu, yaitu berbasis komputer. Nah, ini selanjutnya lah materi seleksi kompetensi, silakan teman-teman baca saja nantinya ya untuk yang akan diujikan di seleksi kompetensinya, teman-teman. Nah, kemudian ini ke-16 itu menggunakan wawancara sebagaimana maksud pada diktum ke-14 dilakukan dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Ini hanya teknis, jumlah soal dan seterusnya, bisa durasi waktu maksud kami itu 120 menit. Kemudian wawancara dimaksud pada diktum ke-14 dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit. Dan seterusnya bisa teman-teman baca ya, ini terkait dengan soal ya, soal-soal, kemudian kompetensi-kompetensi dan juga pembobotan nilai yang akan digunakan di tahun ini, teman-teman ya, untuk P3K. Kemudian untuk nilai kumulatif paling tinggi bisa teman-teman lihat juga di sini. Untuk seleksi kompetensi dan wawancara itu 670 nilai tertinggi tentunya ya untuk kumulatifnya. Untuk teknis 450, sosiokultural dan manajerial itu 150 dan wawancara 40. Nah, silakan dicek di sini teman-teman untuk yang berkaitan dengan soal ataupun bobot nilainya dan juga nilai kumulatifnya, teman-teman. Nah, ini tentunya terjawab ya bagi teman-teman yang sudah menunggu untuk mekanisme seleksinya, siapa yang bisa melamar, kemudian bagaimana persyaratan yang diwajibkan ketika melamar ya untuk yang P3K tahun 2024. Nah, di sini juga tambahan nih di bagian ke sini penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29 ya. Ke-29 ini pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik ya. Ini maksudnya diberlakukan secara berurutan. Nah, ini tetap dilakukan secara berurutan sama seperti tahun sebelumnya ya. Itu STHK 2, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Jadi urutan seperti itu ya, tetap STHK 2 yang ditamakan. Kemudian tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan non-ASN BKN. Kemudian baru pegawai non-ASN yang bekerja 2 tahun secara terus-menerus. Tentunya ini mungkin yang tidak masuk dalam pendataan non-ASN. Nah, begitu urutan pelamar ya, dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang P3K teknis, bagaimana dengan P3K guru? Nah, alhamdulillah juga keluar hari ini, teman-teman. Untuk yang P3K guru bagi teman-teman, ini sudah keluar juga. Untuk Kemenpannya itu bernomor 348 atau 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah. Oke, langsung saja kita lihat untuk mengobati rasa penasaran bagi rekan-rekan honorer, tentunya untuk guru, siapa saja yang bisa mendaftar di tahun 2024. Pertama, untuk kriteria pelamarnya, teman-teman. Untuk kriteria pelamar pengadaan P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 ini meliputi ada 4 kategori kalau kita perhatikan di situ, atau kriteria. Yang pertama pelamar prioritas ya, kemudian guru STHK 2, kemudian guru non ASN di instansi daerah, dan selanjutnya lulusan PPG atau pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, kalau kita cermati, kita bandingkan di tahun sebelumnya sepertinya ada
kriteria yang tidak masuk di tahun ini. Ya, mungkin teman-teman bisa menebaknya, yaitu untuk yang guru swasta ya. Karena di tahun sebelumnya itu ada kriteria yang menjelaskan bahwa hanya guru yang masuk dalam data Dapodik itu bisa ikut dalam seleksi P3K. Namun di kriteria yang keempat ini hanya lulusan PPG, teman-teman, yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kemendikbud yang bisa masuk ataupun yang masuk ke dalam kriteria pelamar pengadaan P3K jabatan fungsional guru tahun 2024. Nah, ini berarti dikhususkan untuk yang betul-betul untuk yang honorer ya, teman-teman. Berarti yang swasta sepertinya ya kalau kita lihat dari kriterianya tidak termasuk ya, teman-teman. Itu menurut asumsi kami memahami terkait dengan kriteria pelamar di dalam Kemenpan nomor 348 ini. Kemudian kedua, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama. Oh, ini ada penjelasannya, teman-teman, untuk setiap kriterianya. Yang pertama tadi ya, yang pelamar prioritas itu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K Guru periode sebelumnya. Ini berarti yang menyelesaikan yang P3K 2021 ya, teman-teman, yang sudah mencapai nilai ambang batas namun belum mendapat informasi. Kemudian untuk STHK 2 yang dimaksud itu adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data STHK 2 pada BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Kemudian untuk guru non-ASN di instansi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf C terdiri atas, yaitu pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN BKN dan aktif mengajar pada instansi pemerintah. Kemudian guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Ini ya, guru non-ASN di sekolah negeri yang masuk dalam Dapodik Kemendikbud Ristek dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Kemudian pelamar yang dimaksud pada diktum pertama A, B, C hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Kemudian yang keenam, dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, ini disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi atau lembaga atau yayasan. Ini untuk yang pelamar prioritas tadi ya, yang sudah mencapai nilai ambang batas, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini yang ketujuh, pelamar pada seleksi P3K Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 ini wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau D4 atau Serdik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ya, yang bernomor 1311 tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024, yaitu tentang kualifikasi akademik dan Serdik ya dalam pendaftaran seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2024. Yang kemudian 8 masih berkaitan juga dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada P3K Guru tahun 2024, itu dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Nah, selanjutnya yang ke-9 yaitu kualifikasi pendidikan, masih penjelasannya, dan atau kompetensi pendidik sebagaimana maksud diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan, program paket A, atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Selanjutnya, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2024, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau D4. Nah, selanjutnya ini untuk yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, bisa teman-teman baca. Dan ke-12 sama ya seperti teknis tadi, seleksi administrasi dan kompetensi. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya yang sama sepertinya berkaitan dengan materi-materi yang akan diujikan, soal, dan juga durasi waktu tesnya. Nah, itu untuk yang P3K Guru. Jadi terjawab ya teman-teman untuk kriteria pelamarnya yang bisa mendaftar di P3K Guru tahun 2024. Selanjutnya kita buka untuk aturan yang terakhir untuk P3K Kesehatan yang bernomor 349.
yaitu mekanisme seleksi P3K Jabatan Fungsional Kesehatan. Nah, langsung saja kita ke bagian kriterianya, teman-teman. Karena ini yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu untuk yang kesehatan adalah pelamar yang dapat melamar ya, STHK 2, tenaga non ASN. Kita lihat lagi penjelasannya. STHK 2 itu yang masuk dalam database BKN dan aktif bekerja, kemudian tenaga non ASN terdaftar pada pangkalan data, kemudian aktif bekerja di instansi pemerintah 2 tahun terakhir secara terus-menerus, sama seperti P3K teknis ya. Mungkin di sini membedakan terkait dengan dalam kebutuhan jabatan fungsional bidan, kategori keahlian, kebutuhan jabatan tersebut juga dapat dilamar oleh pelamar D4 Bidan Pendidik tahun 2023. Dan seharusnya bisa teman-teman baca ya. Ini untuk kriteria pelamar ini sama ya dengan teknis tadi. Jadi terjawab bagi teman-teman yang honorer tidak masuk dalam database BKN, alhamdulillah bisa mendaftar jika 2 tahun secara terus-menerus, 2 tahun terakhir secara terus-menerus aktif bekerja pada instansi pemerintah. Paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus, teman-teman. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan perihal mekanisme seleksi ataupun keputusan Menpan RB untuk pengadaan P3K tahun 2024, baik itu untuk teknis, guru, dan juga kesehatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.